Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang tak pernah putus dalam kehidupan kita, dan berselawat kita kepada Rasulullah SAW, junjungan kita, panutan kita, dan mudah-mudahan kita di hari mahsyar bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Saya Dr. Ilmu Bastri LCMA, dosen pasca sarjana Universitas Riau, mencoba untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, khususnya berkaitan dengan tujuan dari Ramadan yang dapat kita pahami dari ayat Al-Quranul Karim, untuk menjadi pengetahuan kita bersama bahwa ayat-ayat Ramadan itu hanya ada di dalam surat Al-Baqarah dari 183 sampai 187. Siapa yang ingin memahami seluk-beluk masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah Ramadan, pahamilah dari 5 ayat ini. Di situ dengan begitu jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara gamblang. Siapa yang wajib untuk berpuasa, kapan kita memulai puasa, siapa yang boleh untuk tidak berpuasa, dan kalau tidak berpuasa bagaimana pula cara menggantinya, apa amalan-amalan unggulan yang perlu dilakukan selama Ramadan. Itu semua dapat kita pahami dari ayat itu. Dan salah satu dari yang bisa kita tarik kesimpulan dari 5 ayat itu adalah tujuan dari Ramadan itu sendiri. Tujuan dan harapan apa yang diharapkan ketika kita berpuasa. Dalam bahasa agama ataupun bahasa Al-Quran, harapan itu biasanya dengan menggunakan kata la'alla. Maka dalam ilmu nahwu, la'alla itu sebuah huruf yang faedahnya adalah litaraji wa tawakku'i, harapan yang memang mungkin untuk diraih. Beda nanti dengan laita. Kalau laita itu harapan yang tidak mungkin untuk tercapai. Ya laitani kuntu turaba. Tapi kalau la'alla itu harapan yang memang mungkin untuk diraih dan mungkin untuk didapatkan. Dan kalau seandainya kita tengok dari 5 ayat tadi, kita menemukan ada beberapa kata la'alla, la'allakum dan la'allahum. Dari sinilah nanti kita bisa memahami apa sebenarnya tujuan dari ibadah Ramadan, dan kita diharapkan untuk menjadi apa dengan pelaksanaan Ramadan kita. Saya ingin mengambil 3 saja dari la'alla yang ada pada 5 ayat itu. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Sedangkan yang ketiga, la'allahum yarsudun. Ini 3 ini kita dapatkan di antaranya dalam 5 ayat yang tadi kita sebut sebagai ayat-ayat Ramadan. Kita coba lihat satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Itu dari ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum itu mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan itu sesungguhnya adalah harapan. Diharapkan kita menjadi orang yang muttaqin. Dan takwa itu wiqayatun nafs. Ilustrasi yang sangat menarik dapat kita ambil dalam sebuah riwayat ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Umar, ya Ubay, apa itu takwa? Lalu Ubay memberikan perumpamaan, ya Amirul Mukminin, apa yang kamu lakukan kalau seandainya kamu melewati jalan yang penuh dengan duri? Maka Umar mengatakan, saya akan fokus
dalam berjalan sehingga kaki saya tidak kena duri. Dan Ubay mengatakan zakat tuqa, itulah ketakwaan. Maka takwa itu adalah kehati-hatian kita, kewaspadaan kita, dan bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasa dibahasakan dengan muraqabah. Muraqabah itu adalah buah dari ketakwaan itu. Orang-orang yang kalau seandainya tingkat ketakwaannya tinggi, maka harus selalu ada muraqabah di hatinya, selalu merasa diintip, merasa dipantau. Dan inilah yang dibina oleh ibadah Ramadan. Ketakwaan itu nanti ketika di situ ada muraqabah, dan muraqabah itu pasti akan melahirkan kejujuran dan ketaatan. Ibadah Ramadan membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Lapar kita, haus kita sendiri, kita di kantor sendiri, kita di rumah, di kamar tidak ada siapa-siapa. Dalam keadaan haus yang memang menginginkan untuk minum, tapi kita tetap tidak meminumnya. Kenapa demikian? Karena kita sedang berpuasa dan kita sedang yakin bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau seandainya kita minum, maka puasa kita akan menjadi batal. Ini nilai yang luar biasa, dan kejujuran itu memang akan melahirkan solusi. Masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebenarnya kalau kita mau jujur, penyebabnya adalah kemunafikan dan ketidakjujuran. Apa saja kalau seandainya di situ ada ketidakjujuran, kemunafikan pasti akan melahirkan masalah. Masalah dalam rumah tangga muncul karena tidak jujur antara suami istri. Masalah di kantor jujur pasti terjadi karena ketidakjujuran. Masalah dalam bernegara bermunculan karena ada kebohongan-kebohongan, ada hoax yang menyebar, tidak lagi jujur. Maka dengan ibadah Ramadan diharapkan kejujuran itulah yang akan terbina sehingga hati kita bersih dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, la'allakum tattaqun, itu lebih kepada kebersihan jiwa spiritual yang harus selalu membimbing kita untuk taat dan jujur dalam menjalani kehidupan. Untuk itulah Ramadan hadir. Maka dari ayat pertama dikatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan yang kedua, la'allakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Syukur itu harus bergandengan terus dengan sabar. Syukur, kita tidak katakan syukur itu lawan sabar, karena dia tidak sedang berlawanan, tapi dia harus bergandengan terus dalam kehidupan kita. Syukur dan sabar itulah yang akan membuat hidup kita menjadi nyaman. Dan ketika dikatakan la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalau menjadi orang yang bersyukur, bersyukur itu adalah terima kasih terhadap hal-hal yang baik. Dan ibadah Ramadan membimbing kita untuk menjadi orang yang syukur. Selama ini makan enak-enak terus, ternyata ada di belahan dunia sana, di Palestina, di negara muslim yang lain, yang mereka untuk makan saja susah. Jangankan untuk sehari, mungkin 2-3 hari mereka tidak punya makanan. Pada saat kita merasakan kelaparan itu, harus muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula lama, hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itulah saat kita merasakan kelaparan. Sementara saudara-saudara kita yang lain bukan dari terbit fajar, sudah berkali-kali terbit fajar itu, tapi makanan juga tidak pernah mereka sentuh, atau yang disentuh adalah seadanya, tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi dia. Oleh karena itu, ibadah Ramadan membimbing kita untuk menjadi orang bersyukur, dan pada saat yang sama membimbing kita untuk menjadi orang yang sabar. Syukur dan sabar itu sebenarnya bagian dari perbuatan-perbuatan yang hubungannya dengan emosional kita. Emosional yang cerdas itu emosional yang terkendali, dan orang yang bisa bersyukur atau bersabar memang adalah orang-orang yang ketika memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Itulah sebabnya Rasul dalam hadisnya juga mengatakan,
Seandainya ada orang yang mengajak kalian untuk berkelahi, untuk berbantah-bantah, kul inni shaim. Inni shaim. Cukup kamu katakan, saya orang yang berpuasa. Saya orang berpuasa. Sekarang ada orang ngajak berantem nih, ngajak berkelahi. Nabi juru bilang inni shaim. Saya berpuasa. Itu artinya bahwa puasa akan bisa mengendalikan emosi kita. Tidak boleh ada sifat dendam sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Nah, ini secara ringkas dan sangat sederhana pemahamannya dari kata la'allakum tashkurun. Sedangkan yang ketiga, la'allahum yarsudun. Kata rasyada yarsudu rusdan itu artinya adalah cerdas. Maka kapan anak yatim itu tidak disebut yatim lagi? Hatta idza balagha sinnur rusdi. Kalau dia sudah sampai pada sinnur rusdi, umur cakap, umur cerdas, dia sudah punya kecerdasan. Seseorang yang kalaf berarti dia sudah umur rusd. Maka kata la'allahum yarsudun, semoga mereka cerdas. Ramadan membimbing kita untuk menjadi orang yang cerdas. Tapi cerdas di sini bukan kecerdasan secara konvensional, tapi kecerdasan dalam artian cerdas secara Islami. Apa yang saya maksud? Kecerdasan konvensional itu biasanya selalu diukur dengan pencapaian angka. Mahasiswa dianggap cerdas kalau IPK-nya 4. Seorang anak akan dianggap cerdas kalau matematikanya 10. Selalu saja kecerdasan diukur melalui pencapaian angka. Itu konvensional. Tapi kalau kecerdasan secara Islam tidak diukur melalui pencapaian angka, tetapi diukur melalui sejauh mana angka-angka tinggi itu yang berpengaruh dalam tingkah dan pribadi dia. Seorang mahasiswa kalau seandainya IPK-nya 4, tapi saat azan zuhur dia makan di kantin, ngobrol-ngobrol, orang lagi sholat zuhur, dia tidak peduli. Maka itu sesungguhnya dia tidak sedang cerdas, walaupun IPK-nya 4. Kalau seandainya kita belajar dalam persoalan timbangan umpamanya, kita semua tahu bahwa 1 kilo itu jumlahnya adalah 10 on. Dan kalau ditanya dalam ujian anak TK 1 kilo berapa? 10 on. Jawab itu dapat 10 dia itu. Benar itu. Tapi nanti kecerdasan Islami itu diukur setelah angka itu berpengaruh tidak nanti dalam pribadi dia. Ketika nanti dia menjadi pedagang, menimbang barang ketika ada pembeli, kira-kira 1 kilo itu masih 10 on atau tidak? Atau sudah berubah jadi 9, jadi 8. Lalu kemudian timbangannya diutak-atik pakai paku, pakai besi. Sungguh dia tidak cerdas kalau itu yang dia lakukan. Walaupun dulu nilai di rapornya adalah 10. Nah, oleh karena itu kecerdasan dalam Islam itu bukan melalui angka, tapi diukur dengan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Kalau dia punya kemampuan itu, maka disitulah baru dia disebut sebagai cerdas secara Islami, meskipun dulu barangkali IPK-nya tidak terlalu tinggi, nilainya persoalan angka mungkin dia tidak terlalu banyak meraihnya, tapi ketika dia mampu membedakan bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil, ini baik, ini buruk, ini perlu dilaksanakan, ini perlu ditinggalkan, bisa dia membedakan itu yang yarsudun, la'allahum yarsudun. Maka ibadah Ramadan membimbing kita untuk mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah sebabnya dalam hadis-hadis Nabi, man sama Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, iman ini spiritual, itu kecerdasan yang pertama tadi itu, persoalan hati. Ihtisaban itu lebih kepada kecerdasan intelektualnya, penuh pertimbangan, sehingga setiap sikap dan tingkah yang ingin dia lakukan dia berpikir, apakah ini akan mengurangi pahala puasa atau tidak? Ketika dia ingin mengucapkan sebuah kata, dia berpikir, apakah kata-kata ini akan menyakiti hati orang lain atau tidak? Apakah akan merusak pahala puasa saya atau tidak? Itulah sebabnya Nabi
punya definisi dalam soal kecerdasan. Nabi mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, kayyis itu artinya orang cerdas. Maka banyak orang tua hari ini memberi nama anaknya dengan kayyis, kaisa, kayyis. Kalau laki-laki kaisa, untuk perempuan itu artinya adalah cerdas. Nabi mendefinisikan, katanya yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, orang yang mampu memperbudak dirinya sendiri, bukan dia yang diperbudak oleh dirinya, bukan dia diperbudak untuk melakukan hal yang tidak baik. Mandana nafsahu, memperbudak dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat lima ba'dal maut, untuk sesuatu setelah kematian. Ini definisi cerdas Nabi, ini datang dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Mampu memperbudak diri, berarti dia yang mengatur hawa nafsunya sesuai dengan agama, bukan dia yang diperbudak oleh hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut, lalu ia berbuat untuk kebaikan-kebaikannya di akhirat kelak. Ibadah puasa, inilah tujuannya. Maka kalau kita mau tarik kesimpulan yang sangat sederhana dari 3 tujuan tadi itu, la'allakum tattaqun, berarti lebih kepada kecerdasan spiritual. Sedangkan la'allakum tashkurun itu lebih kepada kecerdasan emosional. Sedangkan la'allahum yarsudun itu adalah kecerdasan intelektual. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar memberikan pengaruh positif bagi kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang cerdas dalam 3 hal tadi. Jiwa kita, emosional kita selalu terkendali, dan akal pikiran kita selalu lurus, tidak menyimpang. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.